Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Kami akan melanjutkan mengenai pembacaan Ibu Buntayan Nasihat untuk menjelang pemilu tahun 2024. Kita akan membacakan Buntayan Nasihat yang ke-6, 6, tingkat 6, 7, dan 8. Oke, kita langsung saja simak Ibu dan kita bacakan secara bersama-sama. Oke, kita bacakan ya. Nasihat ke-6, yaitu belajar dewasa dalam masalah menggunakan hak suara pemilu. Sesungguhnya sistem demokrasi bertentangan dengan hukum Islam. Karena yang pertama yaitu alasannya hukum dan undang-undang adalah hak mutlak Allah. Manusia boleh membuat peraturan dan undang-undang selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi jika peraturan tersebut bagus untuk kehidupan sosial kita dan tidak membenturkan dengan rambu-rambu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib ditaati, wajib diikuti oleh masyarakat sebagai aturan hidup masing-masing. Kemudian demokrasi dibangun di atas partai politik yang merupakan sumber perpecahan dan permusuhan, sangat bertentangan dengan agama Islam yang menganjurkan persaudaraan dan melarang perpecahan. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, sistem demokrasi memiliki kebebasan yang seluas-luasnya tanpa kendali dan melampaui batas dari jalur agama Islam. Banyak sekali ya. Sekarang semenjak dibuat video Untai Nasihat ke-6 ini, berarti menjelang 14 hari lagi ya, atau menjelang 2 pekan lagi ya untuk kita melaksanakan pesta demokrasi bagi Indonesia. Banyak sekali ya fitnah-fitnah, hoax-hoax, ataupun yang lainnya, ujaran kebencian untuk menjatuhkan pasangan calon yang satu dengan yang lainnya. Kita ketahui ada 3 calon ya, 01, 02, dan 3. Itu baik dari kubu 01 atau 02 atau 03, mereka saling serang menyerang untuk menjatuhkan kredibilitas sehingga elektabilitas mereka turun. Demi apa? Demi pemimpin yang diangkat oleh demokrasi ini. Kemudian, 4, sistem demokrasi standarnya adalah suara dan aspirasi mayoritas rakyat. Jelas, bukan standar kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah sekalipun minoritas. Yang kelima, sistem demokrasi menyetarakan antara pria dan wanita. Ini banyak terjadi ya, wali kota atau gubernur dipimpin oleh seorang wanita. Orang alim dan jahil, ya. Tidak tahu backgroundnya seperti apa, yang penting modalnya banyak ataupun pengaruhnya bagus di masyarakat, bisa terpilih. Orang baik dan fasik, muslim dan kafir, jelas ya. Mungkin dulu terjadinya DKI dipimpin oleh seorang yang bukan muslim. Sudah terbukti ya, padahal tentu tidak sama hukumnya. Bacalah risalah Al-Adlu fi Syariah Islam walaysa fi Demokratiyah Al-Maz'umah oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad halaman 36-44. Kemudian, namun karena di kebanyakan negara Islam saat ini termasuk Indonesia menggunakan sistem demokrasi yang kepemimpinan negeri ditentukan melalui pemilu, maka dalam kondisi seperti ini apakah kita ikut menggunakan hak suara ataukah kita golput saja? Masalah ini diperselisihkan para ulama yang muktabar tentang boleh tidaknya
karena mempertimbangkan kaidah maslahat dan mafsadah. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh berpartisipasi secara mutlak seperti pendapat mayoritas ulama Yaman karena ini bukan sistem Islam dan tidak ada maslahatnya, bahkan ada madorotnya. Lihat Tanwir Zulumat fi Kashfi Mafsidi wa Syubhati Al-Intikhabar halaman 54 karya Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Dan sebagian ulama lainnya berpendapat boleh menggunakan hak suara untuk meminimalisir madorot bagi Islam dan kaum muslimin dengan memilih yang paling mendekati dengan kriteria pemimpin dalam Islam dan paling kecil madorotnya bagi Islam dan kaum muslimin. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama seperti pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Albani, Syekh Sa'ad Asy-Syatri, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Masyhur Hasan Salman, Syekh Ali Hasan Al-Halabi, dan lain-lain. Lihat penjelasan tentang perbedaan pendapat ulama dan argumen masing-masing dalam masalah ini di dalam kitab Al-Intikhabat wa Akamuha fil Fiqh Islami halaman 86 sampai 96 karya Dr. Fahd bin Salih Al-Ali, cetakan Kunzuz Isbili di Saudi Arabia. Karena apa yang tidak bisa didapatkan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan sebagiannya. Dan rabun itu lebih baik daripada buta. Maka seyogianya bagi kita semua untuk bersikap arif dan bijaksana serta berlapang dada dalam menyikapinya. Marilah kita menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, dan menghindari segala perpecahan, perselisihan, serta percekcokan karena masalah ijtihadiyah seperti ini. Perlu diketahui bahwa para ulama kita yang membolehkan ikut mencoblos di pemilu bukan berarti mendukung sistem demokrasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Sebagai contoh adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau termasuk ulama yang membolehkan menggunakan hak suara pemilu jika kemaslahatan menuntut demikian. Sekalipun begitu, beliau memiliki sebuah risalah khusus yang mengkritisi sistem demokrasi, yaitu Al-Adul fi Syar'iyyah Islam wa Laisa fi Demokratiyah Al-Maz'umah. Keadilan itu dalam hukum Islam, bukan dalam sistem demokrasi. Imam Qatadah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang tidak mengetahui perselisihan ulama, maka hidupnya belum mencium bau fiqih. Jami' al-Bayan Ilmu Ibnu Abdul Bar, juz 2 halaman 814 sampai 815. Alangkah indahnya ungkapan Imam Syafi'i rahimahumullah kepada Yunus As-Sadafi, ya Aba Musa, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alatin. Wahai Abu Musa, apakah kita bisa untuk tetap bersahabat sekalipun kita tidak bersepakat dalam suatu masalah? Dikeluarkan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar ala Nubala juz 3 halaman 3281. Lalu berkomentar, hal ini menunjukkan kesempurnaan akal Imam Syafi'i dan kelonggaran hatinya, karena memang para ulama senantiasa berselisih pendapat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga pernah mengatakan, wa mal ikhtilafu fil ahkami fa aksaru min ayyan dhabita walau kana kullu mukhtalaf muslimani fi syai'in tahajar wa lam yabqa bainal muslimin ismatun wala ukhwatun walaqad kana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma sayyidil muslimin yatanaza'ani fi asya' la yaqsidani illa khair. Adapun perselisihan dalam masalah hukum maka banyak sekali jumlahnya. Seandainya setiap dua orang muslim yang berbeda pendapat dalam suatu masalah harus saling bermusuhan, maka tidak akan ada persaudaraan pada setiap muslim. Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu saja kedua orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka berdua berbeda pendapat dalam beberapa masalah, tetapi keduanya tidak menginginkan kecuali kebaikan. Majmu' al-Fatawa 5 halaman 548. Kita tidak bisa memaksakan orang lain bersependapat dengan kita dalam masalah ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, oleh karenanya para imam ahli sunnah wal jamaah tidak mengharuskan manusia dengan pendapatnya dalam masalah ijtihad dan memaksa siapapun untuk mengikuti pendapatnya.
Al-Asyaniyah juz 1 Baik, demikian ya untuk untayan nasihat yang keenam. Nantikan video berikutnya untuk membacakan untayan nasihat yang ketujuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.